Butuh keberanian ketika Anda ingin memulai bisnis dan butuh sebuah ilmu untuk mengembangkannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil, dan alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi ya di sini ya, di channel Ahmad Muzamil. Jika sebelumnya Anda belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Oke, di sharing-sharing kali ini yaitu bagaimana cara mengembangkan bisnis yang sudah Anda mulai. Jadi ketika pertama kali Anda memulai bisnis itu Anda butuh keberanian ya untuk memulai sebuah bisnis. Harus berani meluangkan waktu, Anda harus berani jualan, Anda harus berani melakukan kesalahan-kesalahan ya, dan kemudian Anda ditegur sana sini, kemudian Anda berani untuk ditolak oleh pembeli ya. Anda harus berani melakukan posting di Facebook, di Instagram, atau di YouTube ya. Anda harus berani tampil seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, keberanian saja dalam melakukan bisnis itu tidaklah cukup. Untuk mengembangkannya, Anda butuh ilmu ya. Biasanya untuk mencari ilmu dalam hal bisnis atau hal lain ya, biasanya kita bisa mencarinya dengan secara gratis atau berbayar ya. Kalau secara gratis itu Anda bisa searching di Google atau di YouTube ya. Jadi banyak pelajaran di sana. Cuman ketika kita melakukan mencari ilmu secara gratisan itu biasanya kita itu overload ya. Kita tidak mempunyai guru yang tetap. Kita tidak bisa melakukan tanya-tanya jawab seperti ketika kita belajar secara berbayar ya. Terus saya memilih melakukan belajar yang mana? Kedua-duanya ya. Jadi untuk yang free, yang tidak berbayar itu biasanya hanya pelengkap saja ya. Dan ketika ilmu yang saya cari itu adalah spesifik, biasanya saya mengikuti program e-course belajar yang berbayar. Kenapa harus yang berbayar? Karena biasanya program yang gratis-gratis yang ada di YouTube dan Google itu biasanya adalah ilmu-ilmu yang sebenarnya adalah ilmu-ilmu umum ya, yang bisa di-share. Dan ketika kita melakukan e-course atau belajar secara berbayar, itu biasanya yang diajarkan adalah pengalaman pribadi dari seseorang ketika melakukan bisnis tersebut. Nah, pengalaman pribadi ini yang sebenarnya mahal ya, dan jarang biasanya di-sharing di media gratis seperti Google dan YouTube. Ketika Anda sudah melakukan pengembangan dalam bisnis Anda, ada 6 hal yang harus Anda investasikan ketika Anda ingin mengembangkan bisnis ya. Jadi selain ilmu, itu investasi apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin mengembangkan bisnis online Anda. Oke, di sini saya sudah merangkum ada 6 hal yang harus Anda investasikan ketika Anda ingin mengembangkan sebuah bisnis. Investasi yang pertama adalah, dan yang paling penting adalah investasi di ilmu ya. Ketika Anda sudah menghasilkan dari bisnis Anda, baik itu secara offline dan online, itu sebaiknya alokasikan dana tersebut untuk menambah pengetahuan Anda, untuk menambah ilmu Anda. Dan ini penting ya, karena ketika kita melakukan pengembangan bisnis tanpa melakukan ilmu, itu akan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang nantinya justru akan memperlambat perkembangan bisnis Anda. Yang nanti pada akhirnya itu juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Jadi ketika Anda ingin mengembangkan bisnis, carilah guru atau mentor yang nantinya bisa membimbing Anda, yang bisa mengetahui kesalahan-kesalahan Anda ketika Anda melakukan bisnis ya. Pemain sepak bola terbaik sekalipun seperti Ronaldo, seperti Lionel Messi,
itu butuh pelatih untuk bisa mengembangkan permainannya ya. Jadi mentor itu sangat penting ya. Jadi kita alokasikan dana kita untuk menambah ilmu melalui mentor-mentor yang terbukti sudah berhasil ya. Sejak saya melakukan bisnis mulai sekitar 4 tahun yang lalu, itu sudah banyak sekali e-course berbayar yang sudah saya ikuti ya, baik itu berupa buku, berupa e-course ya yang isinya video dan modul-modul tertentu, kemudian grup berbayar yang saya ikuti sampai saat ini adalah ini ya, tutorial bisnis bersama Bang Kiming ya. Di grup ini adalah grup berbayar ya. Kenapa saya harus mengikuti ini? Karena saya membutuhkan ilmu dari orang-orang yang sudah terbukti sukses ya, dan ingin men-sharingkan ilmu-ilmunya setiap hari ya. Jadi dengan mengikuti para mentor ini, mengikuti kursus berbayar ini, Anda akan punya bekal, Anda akan mempunyai istilahnya petunjuk ya, istilahnya yang nantinya akan mempermudah Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Seperti itu ya. Kemudian investasi yang kedua adalah ketika Anda ingin mengembangkan bisnis online Anda, yaitu adalah buatlah sebuah landing page atau website atau toko online ya. Ini penting ya. Ini menunjukkan bahwa Anda itu serius melakukan jualan. Jika Anda tidak membuat sebuah landing page atau sebuah website, itu Anda terkesan seperti kurang serius ya. Misalkan Anda sudah berhasil menjual produk di marketplace ya, atau Anda sudah berhasil menjual produk di Facebook ya, dan Anda belum mempunyai website, itu seperti Anda berjualan di emperan seperti itu ya, yang suatu saat bisa diusir oleh pemiliknya. Misal Anda sukses berjualan di marketplace ya. Kemudian tiba-tiba pihak toko memberikan ini itu, memberikan pajak, meminta fee, atau kadang-kadang di-ban. Itu tentu akan sangat disayangkan ketika misal Anda sudah mempunyai toko yang besar dengan pelanggan yang banyak, kemudian toko Anda itu di-ban ya sama pihak marketplace. Atau di Facebook ya, misal Anda sudah berhasil jualan di Facebook dan itu ramai ya, kemudian tiba-tiba akun Anda dibatasi. Itu juga berlaku di Instagram ataupun di YouTube ya. Nah, website ini penting agar traffic yang Anda peroleh di sosial media itu berpindah ke website Anda ya. Jadi website Anda itu bisa dikenal oleh audiens Anda. Jadi meskipun Anda di-ban di Facebook, di-ban di marketplace, dan ketika Anda sudah mempunyai landing page, mereka tetap akan lari ke landing page Anda, akan lari ke website Anda. Jadi Anda tidak kehilangan audiens Anda di situ ya. Itulah pentingnya sebuah landing page atau website. Kemudian investasi yang ketiga adalah investasilah di tools atau software ya. Jadi ini penting untuk mempermudah, untuk mempercepat pekerjaan Anda. Misal ketika Anda membuat sebuah landing page dan Anda melakukan check out via WhatsApp. Ketika mereka atau pelanggan Anda itu melakukan transaksi, mereka melakukan transaksi terhadap Anda di WhatsApp ya. Tentunya Anda sudah mempunyai database yang ada di WhatsApp. Untuk melakukan follow up atau menginformasikan kembali atau melakukan promosi, Anda tidak perlu lagi manual-manual ya, cukup membeli sebuah tools atau software yang harganya itu biasanya memang sangat murah, tidak sampai sejuta lebih ya, hanya ratusan ribu. Anda sudah bisa mempromosikan atau menghubungi customer Anda. Anda bisa melakukan promosi, melakukan diskon besar-besaran. Intinya Anda bisa berkomunikasi kembali dengan audiens Anda ya, dengan sebuah tools ya. Tools ini banyak ya, salah satunya yang biasa saya jual adalah WBS Pro. Kalau untuk tools WhatsApp, WBS Pro Anda bisa klik digitalkita.com/WBS Pro, dan produk saya sendiri yaitu wamasal.com. Itu sudah digunakan oleh para pebisnis online di seluruh Indonesia ya. Dan banyak tools-tools lain, misal kalau Anda Instagram, Anda bisa menggunakan tools berupa Viral, Instagenik ya. Untuk tools-toolsnya bisa Anda kunjungi di digitalkita.com ya. Di situ sudah banyak tools yang sudah saya seleksi dan sudah saya pakai tentunya.
dan tools atau software yang lain yang intinya nantinya akan mempermudah Anda untuk mempromosikan atau mengembangkan bisnis Anda. Sehingga di sini ketika Anda mempunyai banyak tools, Anda bisa melakukannya dengan lebih mudah dan lebih efektif seperti itu ya. Kemudian yang keempat, investasi yang keempat yang harus Anda lakukan ketika bisnis Anda sudah mulai berkembang adalah cobalah untuk mengembangkan bisnis dengan promosi iklan berbayar, baik itu dengan Facebook Ads atau Google Ads ya. Jangan takut ketika Anda mengeluarkan uang untuk iklan berbayar ya, karena dengan iklan berbayar itu Anda bisa menjangkau audiens yang tidak bisa Anda jangkau secara organik ya. Jadi misal ketika bisnis Anda sudah berkembang secara organik, secara gratisan ya, sudah saatnya Anda melakukan promosi secara berbayar. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan bisnis Anda ya, dan untuk melatih Anda untuk mencari audiens tertarget yang tidak bisa dijangkau oleh ketika Anda melakukan promosi secara organik atau gratisan. Contohnya adalah Facebook Ads. Kelebihan dari Facebook Ads itu ketika Anda melakukan iklan di Facebook Ads, Anda bisa melakukan targeting ke orang yang sangat spesifik ya. Misal Anda hanya mentarget umur misal 25 saja. Anda bisa mentarget umur antara 25 sampai 35 tahun saja. Anda ingin mentargetkan misal hanya laki-laki saja, hanya perempuan saja. Anda bisa melakukan targeting misal orang yang hanya suka pecinta kucing misal dan sebagainya ya. Itu juga berlaku di Google Ads. Kalau Google Ads kita itu kita mentarget keyword tertentu yang nantinya ketika ada pencarian di Google itu promosi kita akan berada di halaman 1 Google seperti itu ya. Sama halnya ketika juga di marketplace biasanya ada iklan di Shopee, di Tokopedia, iklan di Bukalapak, dan sebagainya. Intinya, ketika bisnis Anda sudah berkembang, itu sudah saatnya Anda bisa melakukan iklan secara berbayar ya. Tujuannya seperti tadi ya, untuk menjangkau audiens yang tidak bisa Anda jangkau secara organik. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang Facebook Ads dan Google Ads ya di video yang selanjutnya. Kemudian investasi yang kelima adalah bangun database ya. Dalam hal ini yang terutama, yang terpenting adalah email. Jadi biasanya untuk mengumpulkan sebuah email kita butuh sebuah jasa autoresponder. Jadi Anda bisa menyewa jasa autoresponder tersebut ya, yang nantinya kita bisa melakukan optimasi seperti melakukan broadcast email, atau Anda bisa melakukan autoresponder ya. Jadi misal ketika ada subscriber yang masuk, Anda bisa menjadwalkan promosi ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Dan Anda juga bisa sharing-sharing kepada pelanggan-pelanggan Anda. Intinya Anda selalu memaintain ya dengan autoresponder tersebut. Dalam hal ini biasanya yang ada di Indonesia itu seperti kirim email dan marketing. Anda bisa cari di digitalkita.com. Di situ sudah ada ya autoresponder, jasa autoresponder yang biasa saya pakai, yaitu marketing ya. Anda bisa cek di digitalkita.com/marketing. Kenapa harus mengutamakan email ya, bukan yang lain dulu? Karena email itu ketika Anda melakukan registrasi di berbagai sosial media, misal Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya ya, itu biasanya yang dibutuhkan adalah email. Jadi semua orang yang mempunyai sosial media itu pasti punya email ya. Ketika Anda mendaftar di marketplace pun ya, Anda juga butuh email. Mendaftar di platform ini. Biasanya yang dibutuhkan salah satunya adalah email. Ketika seseorang sudah masuk ke dunia digital, itu biasanya sudah punya email. Jadi email ini penting sekali ketika Anda melakukan pengumpulan database ya. Karena ketika kita sudah mempunyai database yang besar, untuk mempromosikannya pun juga sangat mudah ya. Jadi misal ketika Anda sudah mempunyai database email yang besar, dan Anda akan mengembangkan bisnis lain ya. Misal ketika awalnya kita berbisnis jualan hijab ya,
Anda ingin menawarkan diskon atau jualan gamis misal, Anda tinggal membroadcast pelanggan-pelanggan Anda seperti itu ya. Jadi semua pelanggan Anda yang memiliki email akan tahu bisnis yang akan Anda infokan ke mereka seperti itu ya. Jadi penting ini untuk melakukan database email. Jadi sisihkan uang untuk menyewa jasa autoresponder seperti itu ya. Kemudian investasi yang keenam yang bisa Anda lakukan adalah, dan ini opsional ketika bisnis Anda sudah mulai berkembang, adalah rekrutlah sebuah tim yang Anda bisa merekrut tetangga Anda. Yang rekrut ini tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Jadi tujuannya untuk meringankan pekerjaan Anda. Jadi biasanya tim ini adalah melakukan hal-hal teknis yang biasa kita lakukan ya. Untuk strateginya kita yang menjalankan ya. Untuk teknisnya kita bisa serahkan ke tim ya. Misal packing ya serahkan aja ke tim kita ya. Atau posting seperti itu ya. Sehingga dengan memiliki tim, kita hanya memikirkan strategi yang harus kita lakukan ke depannya seperti itu ya. Jadi Anda fokus di strategi ya. Untuk hal teknisnya Anda bisa merekrut sebuah tim seperti itu ya. Sampai sini perkembangan apa yang sudah Anda lakukan, dan apakah saat ini Anda sudah ingin mengembangkan bisnis Anda? Kalau iya, silakan lakukan investasi ke 6 hal yang sudah saya sebutkan barusan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan jangan lupa Anda subscribe ya, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.